Halo, welcome to the channel. Di sini gue bakalan berbagi informasi seputar beasiswa, edukasi, dan inspirasi. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga subscribe. Halo, welcome back to the channel. Kali ini gue bakalan berbagi informasi seperti biasanya, yaitu tentang beasiswa. Nah, kalau minggu-minggu sebelumnya gue pernah upload tentang beasiswa unggulan. Nah, spesial kali ini bertepatan dengan tanggal 1 Agustus, di mana hari ini adalah tahap kedua dari pendaftaran beasiswa LPDP. Nah, jadi di sini gue juga bakalan cerita sedikit perjalanan gue gimana akhirnya bisa sampai dapetin beasiswa LPDP ke luar negeri, ke Australia. Nah, mungkin selain itu juga gue bakalan berbagi informasi seputar pendaftaran beasiswa LPDP di tahap kedua ini. Sedikit cerita, gue adalah awardee beasiswa LPDP PK 168. Jadi kalau di LPDP itu, kalau seandainya nanti teman-teman jadi awardee, kalian bakalan dikelompok-kelompokkan. Nah, kelompok-kelompok itulah yang disebut dengan PK. Nah, gue PK 168. Nah, saat ini juga gue udah mulai ongoing untuk kuliah. Tapi saat ini gue masih di Indonesia. Kenapa masih di Indonesia? Karena memang kebetulan Australia sendiri belum buka border sampai dengan hari ini. Jadi gue baru aja mulai kuliah itu di bulan Juli ini, tapi secara online kayak gitu. Ya, juga mohon doanya buat teman-teman supaya pandemi ini segera berakhir dan juga gue bisa segera berangkat ke negara Australia. Kebetulan gue adalah seorang guru, jadi memang untuk program Magister ini gue ambil jurusan yang masih related sama profesi gue, yaitu Master of Educational Studies di Queensland University di Australia. Nah, mungkin di sini kebanyakan teman-teman itu berpikir bahwa orang-orang yang dapat beasiswa LPDP itu orang yang pintar-pintar banget, atau yang orang-orang kota, atau ya bahasa Inggrisnya bagus. No, sebenarnya gue nggak termasuk ke dalam itu semua. Yang pertama, bahasa Inggris gue biasa-biasa aja. Bahkan gue baru suka bahasa Inggris kurang lebih 3-4 tahun terakhir ini. Baru di tahun 2017 setelah lulus S1 baru mulai belajar bahasa Inggris yang benar-benar bahasa Inggris. Itu pun nggak pernah kebayang bakalan berani untuk cobain beasiswa ataupun kuliah ke luar negeri. Jadi kayak ya ada satu momen dimana akhirnya menyadarkan gue bahwa gue butuh mengupgrade ilmu yang gue punya, dan juga butuh untuk lihat dunia luar supaya gue punya sudut pandang yang lebih luas. Itu akhirnya kenapa gue memutuskan untuk ambil beasiswa LPDP yang ke luar negeri gitu ya. Jadi untuk beasiswa LPDP sendiri itu ada dalam negeri dan juga luar negeri. Jadi silahkan teman-teman pilih sesuai preferensi kalian kayak gitu. Yang pertama dari segi bahasa Inggris, gue bener-bener bahasa Inggrisnya itu pas-pasan. Jadi IELTS aja ya mentok 6,5, sekarang pun masih 6,5 gitu. Jadi bukan yang kayak IELTS-nya 7, 8, no gitu. Dan ya masih biasa-biasa aja. Cuma ya mungkin karena ada kesungguhan, akhirnya Tuhan kasih jalan, mungkin seperti itu. Terus kalau ada pertanyaan, Kak, apakah orang-orang yang diterima di LPDP itu orang-orang yang pinter-pinter banget atau orang-orang yang terkenal-terkenal banget? No, gue biasa-biasa aja, nggak ada yang kenal gitu ya, biasa-biasa aja memang. Tapi setelah gue masuk di dalam PK dan mengenal lebih jauh teman-teman ataupun awardee dari LPDP, satu hal yang paling gue pelajari adalah orang-orang yang jadi awardee LPDP itu bisa gue bilang 90% adalah orang-orang yang punya kontribusi dan juga punya pemikiran-pemikiran untuk Indonesia di masa yang akan datang. Itu yang paling gue pelajari. Yang paling pertama adalah kontribusi dan juga memang kayak kesungguhan untuk nanti berkontribusi di Indonesia. Itu sih yang paling gue rasain. Jadi bukan orang yang pinter banget atau yang terkenal banget, no. Jadi lebih kepada gue sih melihatnya orang-orang yang punya kontribusi yang besar. Itu sih yang rata-rata jadi awardee di LPDP. Dan satu lagi, yang dapat beasiswa LPDP itu orang seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya yang di kota ataupun yang ada di Jakarta, tapi benar-benar yang dari di pelosok sampai di pusat kota itu semuanya tergabung di dalam LPDP. Nah, gue sendiri itu sekarang tinggalnya di Kabupaten
bahkan di daerah ya, bukan di pusat kotanya banget, di daerah. Ya gue bisa bilang gue anak desa atau anak kampung lah, tapi karena gue sadar, gue juga bersyukur karena sekarang teknologi dan juga apa ya, internet pastinya kasih banyak impact yang positif banget buat diri gue pribadi, sampai ya kita walaupun di daerah tetap bisa akses informasi, khususnya di beasiswa LPDP ini. Nah, kenapa sih gue akhirnya memutuskan untuk daftar beasiswa LPDP ini? Jadi beasiswa LPDP itu menurut gue salah satu beasiswa yang sangat-sangat apa ya, menjanjikan, karena memang benar-benar mengcover seluruh pembiayaan yang kita butuhkan selama perkuliahan. Nah, kayak misalnya gue untuk kuliah ke Australia, jadi untuk uang kuliah sendiri bisa mencapai sekitar 600 juta. Belum biaya hidup di sana. Ya kalau misalnya gue bayangkan dengan uang pribadi, gue udah pasti nggak mungkin sanggup untuk bayar ke sana. Belum tiket perjalanan, terus belum biaya hidup di sana yang mahal, apalagi ya uang penelitian dan lain sebagainya. Nah itulah salah satu yang kenapa akhirnya beasiswa LPDP menjadi pilihan gue, karena sejauh ini dari Indonesia sendiri satu-satunya beasiswa yang berani apa ya, menggaransi anak-anak Indonesia untuk belajar ke luar negeri ya baru LPDP. Itu yang gue tahu ya. Ada sih beasiswa lain, tapi belum gue kenal seperti LPDP ini. Nah, sebenarnya ada beasiswa juga kayak beasiswa unggulan, itu juga mengcover, tapi kalau beasiswa unggulan hanya untuk di dalam negeri. Kalau LPDP sendiri bisa dalam negeri dan juga luar negeri. Kayak gitu. Itulah kenapa alasan akhirnya pilih beasiswa LPDP. Kayak gitu. Nah, kalau ditanya susah atau enggak untuk dapetin beasiswa LPDP, gue nggak akan bilang mudah, tapi juga nggak akan bilang susah sih sebenarnya. Jadi lebih kepada usaha kita. Jadi kalau misalnya kita usahanya sungguh-sungguh, pasti kok kalau itu rezeki kita, kita pasti bakalan dapetin beasiswa itu. Dan jangan salah gitu, banyak teman-teman lain tuh yang kayak udah apply beasiswa itu nggak cuma sekali, 2 kali, ada yang sampai 7 kali baru dapet beasiswa, itu banyak gitu. Jadi kalau teman-teman kayak baru 1 kali atau 2 kali daftar terus gagal, it's okay gitu, karena itu proses gitu. Jangan berhenti sampai kalian menemukan jalan kalian. Dan menurut gue juga LPDP itu punya banyak kelebihan. Salah satunya juga ada banyak jalur ataupun jenis beasiswa yang ditawarkan. Dan juga bukan cuma beasiswa, ada kayak riset dan lain sebagainya juga gitu. Nah, kalau untuk jenis-jenis beasiswanya apa aja, nah setelah ini gue bakalan ngajakin teman-teman untuk kita explore website dari LPDP. Jadi kita bakalan cek kapan tanggal penutupan dari pendaftaran, karena kalau untuk tanggal pendaftaran dimulai dari hari ini dan tanggal penutupannya kapan, terus ada seleksi apa aja, terus ada jenis beasiswanya apa aja. Nah, setelah ini tetap pantengin videonya, karena di sini gue bakalan ngajakin teman-teman untuk explore dari web LPDP sendiri. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan seputar beasiswa LPDP, kalian bisa tinggalin di kolom komentar atau juga bisa DM gue di Instagram. Oke teman-teman, kali ini kita udah ada di website resmi dari lpdp.kemenkeu.go.id. Jadi teman-teman langsung aja ke menu beasiswa di sebelah kanan atas, terus klik beasiswa 2021. Nah, jadi di sini dijelaskan ada 3 kelompok: beasiswa afirmasi, beasiswa targeted, dan juga beasiswa umum. Nah, apa itu bedanya? Kita klik aja kebijakan beasiswa. Nah, ini dia halaman dari kebijakan beasiswa LPDP tahun 2021. Jadi, di sini juga dijelaskan bahwa pendaftaran beasiswa. Jadi, kalian bisa mendaftar melalui website LPDP. Kalian tinggal copy link ini aja. Setelah itu, kalian melengkapi dan mengunggah semua dokumen dan pastikan untuk melakukan submit. Nah, sekarang kita mau baca tentang panduan pendaftaran. Nah, ini tuh penting banget dan ini juga yang membedakan antara LPDP dengan beasiswa lain. Jadi memang secara panduan itu menurut gue pribadi itu sangat jelas gitu ya. Jadi teman-teman tinggal sekarang memposisikan diri aja, kira-kira teman-teman itu bakalan ambil jenis beasiswa yang mana. Nah, di sini kan ada 3 jenis. Ada beasiswa afirmasi, beasiswa targeted, dan juga beasiswa umum.
Nah, perbedaannya teman-teman tinggal cek aja. Jadi kalau untuk beasiswa afirmasi itu dibagi menjadi 3. Jadi khusus untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus difabel, terus juga beasiswa daerah afirmasi atau dari daerah afirmasi dan juga dari keluarga prasejahtera atau keluarga kurang mampu. Jadi kalau kalian rasa kalian adalah salah satu dari kelompok afirmasi ini, mendaftarlah di beasiswa afirmasi, jalur yang afirmasi. Tapi kalau kalian tidak tergolong di 3 itu, kalian bisa pilih antara targeted ataupun beasiswa umum. Nah, misalnya kalau targeted ini khusus untuk PNS, TNI, Polri, dan juga khusus untuk kewirausahaan. Jadi untuk kalian yang punya bisnis ataupun usaha seperti itu. Dan yang terakhir adalah beasiswa umum. Nah ini dia. Jadi kalau kalian nggak tergolong di afirmasi ataupun targeted, kalian tinggal pilih aja yang umum atau yang reguler. Artinya siapapun boleh daftar. Mau kalian artis atau siapa, pokoknya kalian bisa daftar. Atau yang nomor 2, kalau kalian sudah punya LOA untuk perguruan tinggi utama dunia atau PTUD, nah kalian juga bisa ambil yang jalur beasiswa umum. Dan yang terakhir yaitu beasiswa co-funding. Ini biasanya khusus untuk kalian yang memang sebenarnya udah punya pendanaan dari beasiswa lain tapi pengen kayak kolaborasi sama LPDP, nah bisa juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau coba download satu ya. Jadi kalian downloadnya nggak usah semua. Download aja salah satu yang menurut kalian paling cocok sama kalian. Di sini gue mau coba yang reguler ya. Oke, kita coba yang reguler. Oke, good. Nah, jadi kurang lebih semua panduan itu gambarnya akan seperti ini, tapi mungkin akan berbeda aja kayak beasiswa reguler, beasiswa PTUD, beasiswa afirmasi, seperti itu. Nah, jadi tulisannya di sini adalah ini karena ini reguler, langsung aja di sini nanti ada sedikit review tentang LPDP itu apa dan reguler itu seperti apa. Terus skemanya itu untuk apa? Jadi di sini untuk magister dan juga doktoral, baik yang dalam negeri ataupun luar negeri. Kayak gitu. Di sini juga dijelaskan kalian boleh punya LOA ataupun enggak. Nah, ini dia yang paling penting yaitu tentang komponen biaya. Biaya apa aja sih sebenarnya yang di-cover sama LPDP? Tenang aja, teman-teman gak usah khawatir karena semua biaya itu sudah di-cover. Mulai dari biaya pendaftaran, tunjangan buku, biaya publikasi bahkan ada, transportasi, visa, biaya kedatangan, bahkan ada tunjangan keluarga khusus untuk yang doktoral. Nah, pengalaman pribadi gue sendiri, untuk tunjangan buku itu nominalnya sangat-sangat cukup, yaitu 10 juta per tahun. Apalagi kalau teman-teman tinggal di luar, itu lumayan sih, tapi ya sesuai dengan pengeluaran. Jadi sebenarnya kalau untuk seandainya kalian dapat beasiswa LPDP itu udah sangat-sangat cukup sih seharusnya, gitu. Nah, sekarang di sini juga ada penjelasan tentang persyaratan umum. Nah, apa aja sih persyaratannya? Nah, teman-teman bisa baca sendiri secara lengkapnya. Mungkin di sini yang pengen gue sorotin adalah lebih kepada persyaratan khusus ya. Jadi memang ada persyaratan secara umur, yaitu untuk magister 35 tahun dan untuk doktoral 40 tahun. Terus di sini juga ada IPK minimal 3,25 dan kita cek skor TOEFL ataupun IELTS-nya. Nah, di sini dijelaskan, jadi untuk dalam negeri dan luar negeri itu biasanya syarat bahasa Inggrisnya akan berbeda. Jadi untuk TOEFL ITP sendiri diminta 500 dan IELTS minimal 6,0. Sedangkan kalau untuk ke luar negeri, jadi kalau untuk luar negeri nggak ada pilihan TOEFL ITP tapi harus IBT dan IELTS-nya minimal 6,5. Nah, ini dia yang menurut gue cukup challenging gitu ya. Karena kalau kalian ambil jalur reguler, secara persyaratan bahasa Inggris memang lumayan cukup besar. Kayak gitu.
Nah, kalian bisa tinggal klik link aja kalau kalian mau daftar. Di sini juga dijelaskan proses seleksinya ada apa aja sih. Nah, di sini ada 3 seleksi, seleksi administrasi, seleksi substantif, dan juga seleksi wawancara. Kayak gitu. Oke, nah di sini kalian nanti ada penjelasan tentang LOA, surat resmi dari perguruan tinggi, artinya kalian udah menerima surat menerima gimana sih, udah diterima di suatu kampus. Tapi ini nggak wajib. Kalau kalian udah diterima, alhamdulillah. Kalau belum, it's okay. Kalian tetap bisa daftar. Nah, ini dokumen apa aja yang harus kalian siapkan, mulai dari mengisi biodata diri secara online, KTP, scan ijazah, scan transkrip, dan lain-lain. Nah, ini dia yang penting adalah di sini teman-teman harus membuat esai, sebenarnya bukan di sini nanti ada isian gitu sih di dalam aplikasi dari LPDP sendiri. Jadi disuruh kayak mendeskripsikan diri saudara. Ya, kalian bisa baca sendiri secara detailnya. Dan nanti juga khusus yang jalur doktoral diminta untuk buat proposal penelitian dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini dia ada format dari surat rekomendasi. Jadi kalian bisa print ini terus minta rekomendasi baik itu dari atasan kerja kalian ataupun kalau misalnya kalian baru lulus kuliah, kalian bisa minta dari pembimbing akademik ataupun ya orang-orang yang memang mengerti kalian secara akademis di kampus gitu. Ini ada penjelasan. Nah, ini ada contoh-contoh TOEFL yang dipakai. Oke, like this. Oke deh. Nah, ini tadi bukletnya. Jadi setiap beasiswa itu akan berbeda. Oke, kita coba satu lagi deh. Kita coba yang daerah afirmasi ya. Oke, kita coba yang daerah afirmasi. Gambarnya akan seperti apa? Oke, ini dia buklet halaman depan dari jalur daerah yang afirmasi. Jadi sedikit berbeda ya dengan jalur yang reguler. Nah, itulah pentingnya teman-teman harus mengenali diri kalian itu kira-kira cocoknya ambil yang ambil yang jalur yang mana, karena itu tuh sangat berpengaruh mulai dari persyaratan dan lain sebagainya. Di sini kita coba akan lihat dari syarat TOEFL-nya ya, itu biasanya udah pasti berbeda. Nah, di sini dijelasin. Untuk magister dalam negeri, TOEFL ITP-nya kecil sih menurut gua, itu 400 bisa banget lah. Atau kalau pakai IELTS kalian bisa pakai 4,5. Atau kalaupun mau ke luar negeri, kalian Oke, kita baca khusus mendaftar program magister dalam negeri. Oh, asal Papua. Ada asal Papua ya, teman-teman, beda lagi. Nah, untuk magister luar negeri, ITP-nya minimal 500 dan IELTS 6,0. Beda kan sama yang jalur reguler tadi. Jadi memang penting banget untuk mengenali jenis beasiswa yang mana yang bakalan kalian ambil. Kayak gitu. Oke, kita akan kembali ke halaman depan. Next, kita bakalan cek tanggal-tanggal penting nih. Jadi untuk beasiswa LPDP sendiri itu ada 2 tahap. Tahap 1 baru aja selesai di tanggal 30 Agustus ya, baru kemarin. Sedangkan sekarang yaitu di tahap kedua. Nah, hari ini dibuka tanggal 1 Agustus 2021 dan penutupannya juga masih lumayan lama di tanggal 8 September 2021. Jadi kalau kalian baru nonton atau baru tahu LPDP, it's okay. Masih cukup untuk cari sertifikat bahasa Inggris karena itu yang paling penting. Dan menyiapkan berkas-berkas lainnya kayak gitu. Nah, untuk pelaksanaan administrasi itu di tanggal 9 sampai 23. Terus dan puncaknya kalian akan seleksi wawancara, ini yang paling menegangkan. Dan tenang aja, untuk seleksi wawancara berhubung pandemi ini akan dilaksanakan secara online ya, belajar dari pengalaman tahap ke-1 kemarin. Nah, itu online gitu. Dan pengumumannya di tanggal 3 Desember. Nah, gue sendiri pada tahun 2019 akhir itu ambil yang tahap kedua. Saat itu pengumumannya tanggal 19 Desember. Nah, ini lebih cepat sih menurut gue. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada ketentuan perkuliahan. Kalau untuk yang tahap kedua, di sini andai kalian udah punya LOA, paling cepat kalau dalam negeri kalian bisa kuliah di bulan Januari. Kalau untuk luar negeri paling cepat kalian bisa kuliah di Februari. Karena kalau untuk luar negeri biasanya periode perkuliahan sebenarnya tergantung negara ya. Kalau Australia sendiri kalau nggak Februari itu Juli gitu. Biasanya kalau UK itu September gitu-gitu. Ya beda-beda setiap negara. Kayak gitu. Udah deh, kayak gitu aja. Kalian tinggal pilih-pilih aja.
Dan yang terakhir di sini gue mau nunjukin ini adalah akun beasiswa LPDP gue. Jadi nanti kalian akan mengisi nanti akan buat akun seperti ini kayak gitu. Jadi ya nanti kalau kalian lulus akan ada tulisannya selamat Anda telah lulus seleksi wawancara seperti itu. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak udah mau dengerin videonya. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.